hidupkan ruh ini dengan duduk bersama orang-orang saleh, karena selalu mengingatkan kita kepada akhirat. Hidupkan ruh dengan perbanyak zikir, solat, baik solat wajibnya, tahajudnya, sunnahnya, zakatnya, tidak mampu zakat, sedekah. Insya Allah, kalau jiwa kita sudah tenang, artinya urusan kita, hubungan kita kepada Allah baik, hubungan sesama kita pun baik. Kalau baik jiwa kita, lalu dalam keadaan kita meninggal dunia, Allah sanjung kita, Allah sebut kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa bimiqdarihi al-azim. Amma ba'd. Ayahanda, para tokoh agama dan tokoh masyarakat yang sama-sama kita muliakan, singkatnya hadirin wal hadirat yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam ini Allah pertemukan kita di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan ini mendatangkan asbab turunnya hidayah, taufik kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita ini Allah mempersaudarakan kita antara satu dengan yang lain, memperkuat ukhuwah Islamiyah kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam pertemuan ini akan kita lanjutkan pengajian kita sebagaimana yang sudah lewat, masih membahas tentang bagaimana hubungan kita kepada Allah dan bagaimana hubungan kita sama manusia. Mudah-mudahan dengan satu ayat yang kita bahas ini akan menjadikan sebuah tadabbur, renungan kepada kita semua, dan semakin mengetahui tujuan kita hidup di dunia ini, dan mudah-mudahan dengan ini kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Thaha ayat 55. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Minha ay minal ardi, min lil ibtida, permulaan. Allah Subhanahu wa taala khalaqnakum, menciptakan kalian. Wa fiha nu'idukum, kepada tanah, dari tanah kita diciptakan, kepada tanah kita akan dikembalikan. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah pun Allah akan membangkitkan kita pada hari yang Allah sudah tentukan, yaitu hari terjadinya hari kebangkitan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan kita tahu bahwa asal kita itu adalah dari tanah. Khalaqnakum, ada yang mentafsirkan, Al-Imam At-Tabari mentafsirkan,
bahwa ini adalah ditunjukkan kepada Nabi Adam. Kemudian ulama yang lain mentafsirkan bahwa ayyuhan nas, kita sebagai manusia, kita gabung pendapat niki yang dua ini. Pertama, Allah menciptakan Nabi Adam itu adalah asal usul kita, bahwa Nabi Adam diciptakan dari tanah. Niki namanya bahasanya primordialisme nih, artinya secara adatnya, secara asalnya Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah. Adapun kita disebut dengan Bani Adam, anak keturunan Bani Adam yang Allah ciptakan dari segumpal, dari tetes mani menjadi segumpal darah, lalu menjadi tulang belulang, lalu dibungkus menjadilah manusia. Asal kita Nabi Adam. Kita ada, jadi ita arak jamaah sehingga arak dengan tuata. Dengan tuata arak sehingga arak bapukta. Bapukta arak sehingga arak kakek terus. Tapi kalau Nabi Adam ada orang tuanya? Tidak ada. Ibunya tidak ada, bapaknya tidak ada. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum Nabi Adam diciptakan, jamaah yang dimuliakan Allah, Allah perintahkan malaikat Jibril turun ke dunia ini untuk mengambil tanah. Sebelum diciptakan Nabi Adam, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Az-Zuhri dari Wahab bin Munabbih. Ketika malaikat Jibril turun ke dunia niki jamaah, dunia niki ndak nemene tebai tanah niki. Tidak mau. Dia mohon kepada Allah agar dikasihani. Ada yang terpriakang ndak nemene. Kembalilah malaikat Jibril menghadap Allah dengan alasan bahwa tanah ini tidak mau, menangis nanti, sedih. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Mikail untuk turun ke dunia ini mengambil tanah, bagian tanah akan menciptakan Nabi Adam. Jawaban yang sama jamaah, tanah dinamede, sedih, mohon kepada Allah agar diberas kasihani. Kembali malaikat Mikail. Lalu Allah perintahkan malaikat Israel. Nah, Israel diperintahkan turun ke dunia niki untuk mengambil tanah. Dalam riwayat yang lain menyebutkan bahwasanya tanah itu diambil dari tanah keenam. Tanah pertama, keduanya, pitu lapis tanah ini. Yang paling banyak diambil dari tanah keenam. Adapun tanah yang lapisan ketujuh tidak diambil karena itu bagian daripada panasnya api neraka jahanam. Nah, setelah turun malaikat Israel jamaah mengambil tanah niki, Nabi basan tanah niki nende bayataku. Dia mohon kepada Allah agar dikasihani. Tapi malaikat Israel tidak mau dengar. Langsung dicabut, diambil. Menangis apa tidak menangis, sedih apa tidak menangis, diambil. Langsung menghadap ke Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Israel, ya, kenapa kau bisa mengambilnya padahal malaikat Jibril yaitu pemimpin para malaikat tidak bisa. Malaikat Mikail salah satu malaikat paling kuat tidak bisa. Tapi kenapa kau mampu? Kata malaikat Israel, ya Allah, Engkau perintahkan kepada saya, taatku lebih saya utamakan daripada mengasihaninya. Lalu ruah segala sedih-sedih, tapi saya mendahulukan taat saya kepada Allah, kepada Engkau, makanya saya cabut. Itulah sebabnya asal usulnya malaikat Israel diberi tugas malaikat pencabut nyawa. Di dalam Al-Quran tidak disebut nama Israel, hanya saja disebut nama malakul maut. Qul yatawaffakum malakul maut dalam surat As-Sajdah, ya. Jadi bagaimana malaikat maut sebagai perwakilan untuk mencabut nyawa manusia.
Lalu apa kata malaikat Israel? Ya Allah, menangislah malaikat Israel. Sang nende suruh tiang, ya Allah, lamun tiang disuruh tetugasang mencabut nyawa, nanti manusia itu orang-orang yang saya cabut nyawanya tidak suka kepada saya nanti. Karena sesuatu yang tidak disukai oleh hamba-hamba makhlukmu itu adalah kematian. Arab pelonggo ada yang senang meninggal? Ayo angkat tangan. Saya senang meninggal kira-kira. Dalam hati kita takut bahkan membenci kematian dia, enggak mau kita mati. Lalu apa kata Allah? Tidak usah khawatir. Nanti saya akan ciptakan namanya berbagai macam penyakit atau asbab-asbab. Sehingga kematiannya itu si fulan karena sakit, mungkin datang ajalnya dengan asbab sakit. Ada yang sehat tiba-tiba meninggal dunia, ada yang kaget tiba-tiba meninggal dunia, ada yang baru lahir meninggal dunia, ada yang sudah tua renta meninggal dunia. Jadi manusia meninggal dunia itu adalah rahasiaku. Jadi kita jamaah mau meninggal dunia termasuk perkara-perkara gaib niki. Ndik tahu piran temate, mbe tak temate, dalam keadaan apa kita meninggal dunia. Wallahu a'lam. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala menghibur dunia ini, bumi ini, tanah ini? Itu bagian yang saya ambil kepada kamu wahai tanah, akan saya kembalikan nanti. Baik hamba-hambaku yang baik amalannya ataupun jahat amalannya akan kembali kepada tanah. Oleh sebab itu dari tanah kita diciptakan, lalu dari tanah kita dikembalikan. Qala syekhuna, berkata guru kami, salah satu guru kami di Mekah, itu memberikan risalah, sebuah tausiah melalui SMS. Nama beliau Syekh Ahmad Yar Al-Bagistani. Jadi manusia niki terdiri dari dua komponen, terdiri dari dua bagian. Ampuk tetekelekan manusia sehingga pertama yara jasad, kedua yara ruh. Nah, jadi lamun manusia tanpa ruh nabi arana mayit. Ruh tanpa jasad dan gentayangan jamaah. Nah, jadi karena ada jasad sama ruh, maka kita itu menjadi manusia. Nah, sehingga Nabi Adam ketika diciptakan dari tanah, ndek man geruit dulu jamaah. Sehingga Allah meniupkan ruh. Nah, ruh niki bahasan ulama ada tiga macam. Ada ruh yang pertama disebut dengan ruh mutajarridah. Ruh yang ditiupkan setelah sempurnanya jasad ini diciptakan. Di dalam perut ibu kita, maka disebut dengan alam arwah. Kita masih tertiupang. Kapan ditiupkan ruh itu? Nah, ketika seorang bayi itu berumur 120 hari atau 4 bulan. Si ibu-ibu si ngelahirang si hamil, ndekman 4 bulan, ndekman keruit dulu. Nah, masih berbentuk tangan, sempurna kaki. Nanti setelah Allah sempurnakan ciptaan dengan kekuasaannya, barulah Allah meniupkan ruh, sehingga di sana baru seorang bayi itu bergerak. Dicatatlah ada 4 catatan. Pertama, ajalnya ditentukan, rezekinya ditentukan, ajal kita ditentukan, nasib baik dan buruk kita semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah namanya ruh Nabi, namanya ruh mutajarridah, ditiupkan setelah sempurnanya penciptaan. Lalu ruh yang menyatu dengan badan kita niki, jasad kita, disebut dengan ruh mutasarrifah. Nah, niki wah nyatu jasad kenceruhtan niki namanya ruh mutasarrifah niki. Adapun ruh yang berpisah dengan badan kita ketika meninggal dunia, ruh kita berpisah dengan badan kita disebut dengan
ruh mutafarriqah, ruh yang berpisah dengan jasad kita. Jasad kita mati, tidak bisa bergerak, tapi ruh kita tetap masih hidup. Nah, inilah manusia itu terdiri dari dua bagian komponen, ada ruh dan ada jasad. Amma ruh mabda'uhu minal ammal jasadu mabda'uhu minal ardi. Jadi jasad niki awal penciptaannya diambil dari tanah. Wa ghadha'uhu minal ardi. Jadi makanan kita manusia, karena jasad ini diciptakan dari tanah, maka makanannya pun bersumber dari tanah. Air itu di mana jamaah? Lek dunia, lek bulan, atau lek matahari, atau semua planet ini ditemukan cuma satu planet yang bisa ditemukan air, yaitu di dunia. Karena minuman kita air, makanya Allah ciptakan air ada di dunia ini. Wa makanuhu, begitu juga makanannya ya bersumber dari tanah. Padi hidup di tanah, apalagi jagung hidup di tanah. Begitu juga wa maskanuhum, tempat tinggal kita juga dari tanah. Niki masjid semuanya ini adalah tidak terlepas juga harus ada dari tanah. Pakaian kita juga semua bersumber dari tanah. Makanya mazhab Imam Maliki boleh dia bertayamum menggunakan batu, boleh bertayamum menggunakan besi apa saja, karena sumber asas semuanya itu dasarnya dari tanah dia. Jamaah paham niki jamaah? Baik. Wa muntahahu ilal ardi. Begitu juga karena manusia diciptakan dari tanah, makanannya dari tanah akan kembali kepada tanah. Ammar ruhu mabda'uhu minas sama. Ruh kita ini diciptakan turun dari langit. Wa ghadha'uhu minas sama. Jadi makanan ruh niki juga bersumber dari langit. Apa yang turun dari langit? Al-Qur'anul Karim, yaitu firman Allah. Apa saja di dalam Al-Qur'an itu turun dari langit? Salat, perintah Allah. Zakat, turun dari langit, perintah Allah. Puasa, turun dari langit, perintah Allah. Banyak zikir, turun dari langit, perintah Allah. Berkata-kata yang baik, menyejukkan. Semua hukum-hukum, semua dalam Al-Quran turunnya dari mana? Dari langit. Jadi ruh itu juga butuh makanan jamaah, sebagaimana jasad butuh makanan. Wa muntahaha ila bari'iha. Kalau ruh itu setelah dia berpisah dengan jasadnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah sekarang ketika kita kembali kepada Allah, apa makanan-makanan yang pernah kita makan di dunia? Salat kita hadirkan kepada Allah. Sedekah kita hadirkan kepada Allah. Zikir kita hadirkan kepada Allah. Nah, niki perlu tahu ya jamaah. Nah, jadi ndak laun jasad doang bekelor makan, ruh kita tidak memperhatikannya. Jadi harus ada balance, ada keseimbangan jamaah. Bukan berarti bahwa jasad kita butuh makan lalu semua makan kita makan, ada aturannya juga. Ada makanan-makanan yang haram dimakan, ada minuman yang haram dimakan, ada yang dibolehkan. Nah, jadi secara umumnya kita diperintahkan makan kulu ma fil ardi halalan thayyiban. Jadi suruhnya kita memakan makanan apa yang ada di muka bumi ini Allah sediakan. Makanlah makanan dengan cara yang halal, makanlah makanan yang baik. Itu demi kemaslahatan kita. Bukan berarti kita begawian cari rezeki. Nah, boleh kita mencari rezeki, tapi ada aturannya. Tidak laun selaku isi kata jamaah. Tidak memandang ini haram, ini halal, sikat bermasalah nanti. Begitu juga jamaah. Ruh ini juga butuh makanan.
Apa makanannya? Salah satunya inilah makanan roh kita. Duduk di majlis ta'lim, duduk di majlis zikir, mendengarkan tentang pengajian kajian Al-Quran, Al-Hadis, bagaimana para ulama-ulama kita memberikan kita sebuah nasihat dalam agama ini. Nah, orang yang hidup ruhnya, maka tenang jiwanya. Nah, kalau tenang jiwanya, karena selalu ingat kepada Allah, tahu tujuannya di dunia ini, maka mendatangkan ketentraman jiwanya. Ketika makanan hari ini tidak ada, bagaimana Islam mengajarkan, bagaimana Rasul mencontohkan, ya Aisyah, apakah ada makanan hari ini? Tidak ada ya Rasul. Baik, kalau gitu kita puasa. Besoknya Nabi mengatakan, wahai Aisyah, apakah ada makanan hari ini? Ada yang kita makan? Ada ya Rasulullah. Bismillah, kita makan. Bagaimana ketika tidak ada makanan? Ada solusi. Makanya di sana ada namanya sabar. Nah, sabar inilah buah daripada makanan-makanan ruh yang sudah kita berikan. Muncul namanya sabar. Lagu tande arak makanan di narak engkela pireng. Arak makanan arak iya lonto. Syukur itu tidak ada. Sabar itu tidak kita hadirkan. Nah, tapi kalau hidup ruh kita semuanya dalam keadaan ketenangan. Makanya jiwa yang tenang dengan jiwa yang senang, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, beda. Apa bedanya? Kalau hati senang, belum tentu dia tenang. Punya hari ini 1 juta, senang, langsung habis, sedih. Nah, jadi kesenangan itu tidak akan mendatangkan ketenangan, belum tentu. Tapi ketenangan itu sudah senang dia. Apa bedanya senang sama tenang? Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, senang itu ketika mendapatkan musibah, belum tentu dia selalu senang. Tapi kalau tenang itu ada musibah, kalau tidak ada musibah, selalu hatinya tenang. Kenapa jiwanya tenang? Karena ruhnya hidup itu. Ruhnya hidup. Bagaimana cara kita menghidupkan ruh kita? Tentunya ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan berzikir itu, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mententeramkan jiwa? Itulah makanan ruh, yaitu zikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang beriman, Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ya. Kita suruh itu sedih Allah Ta'ala bilang jelo, bilang kelam, ingat kepada Allah, tidak lupa. Makanya Nabi kita SAW sebagai contoh bagaimana beliau selalu ingat kepada Allah. Apapun yang beliau lakukan, beliau membimbing kita, mendidik kita membaca doa. Doa sebelum tidur ada doanya, bismika Allahumma ahya wa amut. Doa setelah tidur ada doanya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma tamatana ilaihin nusyur. Ketika kita masuk dalam kamar mandi ada doanya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, agar lindungi dari kejahatan jin atau syaitan laki-laki dan perempuan. Ketika keluar dari kamar mandi diajarkan kita doa oleh Nabi, ghufranak alhamdulillahilladzi adhhaba 'annil adza. Ketika kita naik kendaraan ada doanya. Ketika kita menggunakan baju ada doanya. Ketika keluar rumah ada doanya. Masuk masjid ada doanya. Keluar masjid ada doanya. Masuk ke pasar ada doanya. Sampai kita tidur lagi diajarkan oleh Nabi. Semua doa-doa yang diajarkan Nabi kepada kita muta'alliqum billah, pasti di sana di dalamnya menyebut nama Allah. Artinya mendidik agar hati kita selalu hidup, selalu ingat kepada Allah. Pak Ustadz, kalau membaca doa terlalu banyak, enggak hafal Pak Ustadz, gimana caranya? Baik, itu aja. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bil basmalah fahu aqta wa fi riwayah fahu abtar wa fi riwayah fahu ajzam. Jadi awalin perbuatan dengan bismillah sudah. Tetap tegawe sesuatu perkara yang mubah ya, bukan perkara yang haram. Karena membaca bismillah itu tergantung hukumnya. Kalau haram kita kerjakan lalu kita awali bismillah, haram hukumnya. Jadi perbuatan yang mubah.
yang sesuai dengan syariat. Kita awali dengan bismillah, udah mengatasnamakan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lalu kita akhiri dengan alhamdulillah sebagai bentuk syukur kita. Nah niki secara simpel niki doa wa ta'amalang istiqomahang bismillah alhamdulillah, bismillah alhamdulillah. Sehingga perintah Allah selalu diingat kepada Allah. Ini makanan ruh ini yang penting jamaah. Banyak yang kurus badannya, tapi ruhnya hidup jamaah, sehat dia. Ada yang besar mungkin badannya, tapi ruhnya nggak ada, makanan ruhaninya nggak ada. Itu sakit nanti jamaah. Makanya kata Al-Imam Jalaluddin Ar-Rumi, al-ghammu nisfud da. Lamun tasaddih, ruh kita itu sakit ya, sedih, sakit hati, dan kena idap angan dendam, nah pindah mana, galau, putus asa. Nah itu namanya ruh kita, hati kita lagi sakit itu jamaah. Obatilah dia dengan makanan ruh ini. Sering-sering datang ke majlis ta'lim, baca Al-Quran, banyak zikir kepada Allah, duduk bersama orang-orang soleh, hidup ruh kita jamaah. Kalau sudah ruh kita hidup, di sana ada sabar, buahnya ada syukur, ada qanaah, menerima apa yang Allah berikan, ada uzlah, menyendiri daripada takut maksiat, ada zuhud, walaupun dunia ada di genggamannya, tapi tidak ada hatinya. Nah itu adalah buah daripada ruh kita yang hidup itu jamaah. Tapi kalau ruh kita mati, ruh kita sakit, bagaimana sehat orang itu jamaah? Walaupun dia sehat, kekar badannya, hatinya sakit, hatinya sedih, kacau, galau, frustasi, 50% sakit. Wah, gampang sakit itu jamaah. Hati-hati. Lalu bagaimana cara mengobatinya? Wal itmi'nanu nisfud dawa. Hati yang tenang itu setengah daripada obatnya. Artinya apa? Bagaimana kondisi kita sakit, kurang sehat, kurang vitamin, kurang apa sajalah. Padahal kita saat diponis dokter sakit, tapi hati kita tetap tenang, insya Allah 50% dia cepat sehat. Dia akan sehat. Kenapa? Karena hatinya selalu tenang. Yang pun Nabi ta jamaah lamun ta lalu ngendok dengan sakit niki hukumnya sunnah. Itu namanya i'adatul marid namanya itu. Kita menjenguk orang sakit. Kenapa kita diperintahkan menjenguk orang sakit? Ada dua pelajaran. Pertama, kita mengingat bahwa masih kita diberikan kesehatan. Dan yang kedua, kita mendoakan, memberikan semangat kepada yang sakit. Apa doa yang Nabi ajarkan? Yang ngombe penyakit kayak pernapasan niki, jantung niki. Nabi jawabannya khair insyaallah. Dalam hadis yang lain tuhurun insyaallah. Insyaallah sehat. Barang siapa membaca doa itu, malaikat mengaminkannya. Kira-kira dengan sakit ampe temu ning ngono ngombe perasaan teh jamaah? Senang atau ndek? Ada harapan. Walaupun dokter ponis kita wah ombang-ambing, tapi khair insyaallah. Doa malaikat, doa kita itu diaminkan malaikat, sehat insyaallah. Coba kani apa ndek sakit angka nih apa ya sepuh iman tanah. Bahaya ini. Tetangga Rubin sakit ini mati ya. Kira-kira ngombe responnya. Menakutkan namanya, sedih kan, jangan. Makanya inilah ketika kita menjenguk saudara kita sakit, kasih dia semangat. Dan yang membawa ente khair insyaallah. Gitu aja. Tetap diingat kepada Allah. Dengan dia harapan itu, ketenangan itu mendatangkan kesehatan. Wal sabru bidayatus syifa. Ada sabar sama Tuhan. Itulah permulaan kita akan sukses. Permulaan kita sembuh dan sebagainya. Nah ini ruh jamaah perlu kita perhatikan. Niki paham jamaah? Kelengan mungkin sila adik kehidupan ruh taniki dengan selalu menuntut ilmu. Hidupkan ruh ini dengan duduk bersama orang-orang saleh, karena selalu mengingatkan kita kepada akhirat.
Hidupkan ruh dengan perbanyak zikir, solat, baik solat wajibnya, tahajudnya, sunnahnya, zakatnya, tidak mampu zakat, sedekah. Insya Allah, kalau jiwa kita sudah tenang, artinya urusan kita, hubungan kita kepada Allah baik, hubungan sesama kita pun baik. Kalau baik jiwa kita, lalu dalam keadaan kita meninggal dunia, Allah sanjung kita, Allah sebut kita. Apa Allah bilang? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu. Kan itu tadi, ruh itu ketika dia berpisah dengan badan kita, mati, jasad kita dimakamkan, dikuburkan, ruh kita irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wa muntahaha ila bariha. Makanya dari sekarang, apa tugas kita sekarang? Ayo, mari kita jaga hubungan kita dengan Allah harus baik. Bagaimana cara kita hubungan kita baik kepada Allah? Tunaikan panggilannya, tunaikan hak-haknya, laksanakan perintahnya, jauhi larangannya. Sudah, itu hubungan kita kepada Allah namanya. Apakah Allah melarang kita berdagang? Dilarang enggak? Enggak. Apakah dilarang kita bekerja dan sebagainya? Enggak. Silahkan kata Allah, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Lamun tuh selesai sembahyang, pada lanjutan aktivitas niki jamaah. Si anu bangkat silakan, mau ke pasar silakan, mau ke kantor silakan, mau istirahat silakan. Kapan? Lamun tuh selesai menunaikan perintah Allah. Ndek tembau sembahyang awal waktu ikhtiar niki jamaah. Mbe waktu ikhtiar niki selama masih waktunya ya wah. Sindek nada menang sedih-sedih Allah Ta'ala, ita terlalu sibuk di dunia ente sehingga burung ita sembahyang. Ya ndak menang Allah Ta'ala. Mungkin kita di hadapan orang itu hebat ya, tapi dalam pandangan Allah, Allah hinakan kita nanti. Nah, ini sebabnya bagaimana? Makanya hubungan kita kepada Allah harus bagus, baik. Itu kalau kita mau meraih yang namanya jiwa yang tenang. Hubungan sama manusia pun baik juga jamaah. Bagaimana Islam mengajarkan kita, jangan sampai kita saling menyakiti, jaga mulut kita. Karena aktsarul khata'i ibni Adam fi lisanih. Tak naluwe kesalahan niki. Kesalahan teh sebagai Bani Adam niki dengan lisan teh niki jamaah. Lisan niki ucapan teh. Bagaimana caranya? Berjaga ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Perintahna itu sedih Allah Ta'ala, hai orang beriman, bertakwa kepada Allah, hubungan baik kepada Allah, jaga ucapan teh. Berucaplah kata-kata yang baik, menyejukkan perasaan saudara kita, menenteramkan jiwa saudara kita, mengademkan pikiran saudara kita. Mungkin ada yang berkelahi begini, maka kita faslihu baina akhwaikum. Dengan cara apa? Nasihat. Kenapa mulut ini kita jaga? Hubungan kita sama masyarakat sangat. Mulut ini yang salah satu mewakili nanti di akhirat kelak ketika kita dibangkitkan lalu dikumpulkan di padang mahsyar. Allah sebutkan dalam surat Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bagaimana nanti mulut kita ya dikunci, enggak bisa kita bohong. Tangan kita mewakili anggota badan kita. Ini tangan buat apa ini? Jaga dia, jangan mengambil barang yang bukan milik kita, salurkan di dalam bantuan orang lain. Kaki kita jaga, jangan melangkahkan ke tempat-tempat maksiat. Mari langkahkan kepada tempat-tempat yang diridhoi Allah. Karena yang tiga ini mewakili nanti.
Bagus hubungan kita sama manusia, bagus hubungan kita dengan Allah, tenang sudah jamaah. Kita tinggal dunia tenang sudah. Kenapa? Kita hubungan kita kepada Allah dalam bentuk kita diredoi, kita istighfar kita diterima, taubat kita diterima. Begitu juga sesama manusia kita diredoi. Tidak ada dendam saudara kita, tidak ada kata-kata tidak memaafkan. Karena kita meninggal menjadi orang yang baik, dikenang kebaikan kita oleh saudara-saudara kita tanpa kita ada merasa bersalah. Selalu kita silaturahim. Ada salah kita minta maaf. Orang salah sama kita maafkan. Sehingga nanti ketika kita mau sakaratul maut, di sana jiwa kita tenang. Jangan nanti hubungan kepada Allah luar biasa bagus, sedekahnya bagus ya. Salat kita bagus, zikir kita luar biasa. Lagu yang ngompor-ngomporin semoton doang berjaguran terus, memfitnah saudara kita, iri hati sama saudaranya, tidak reda terhadap Allah, apa yang Allah berikan kelebihan rezeki dan sebagainya. Nah, hubungan sama manusia nggak bagus, jadi masalah nanti. Sebagaimana dalam riwayat Abu Hurairah, Imam Muslim menyebutkan bahwa Nabi kita bertanya kepada sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa itu orang-orang yang muflis, orang-orang yang rugi? Sahabat menjawab, jamaah, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Ya Rasul, dengan si rugi niki jamaah, ya Rasulullah, dengan si indah muda kayak yang benar. Waisya niki? Gimana? Baik. Nah, niki jamaah hari tepat dijaga ya niki. Dengan si rugi niki bahasa Nabi ndek nino, ndek maksudnya kayak ndek bude kayak pembenang, ndek bude pekerjaan, bukan. Ya'ti yaumal qiyamah. Al-muflisu min ummati ya'ti yaumal qiyamah. Nanti datang pada hari kiamat bi salatihi jauna, amalan sembahyangna, wa zakatihi, begitu dia bawa pahala zakat, sedekah infaknya, wasiyamihi, begitu juga sering puasa Ramadan, puasa sunnahnya dibawa. Akan tetapi kata Nabi, datang juga ia menghadap Allah dengan membawa dosa-dosanya. Dia menzolimi saudaranya, dia memfitnah saudaranya, dia menghancurkan saudaranya, dia membenci saudaranya. Dalam keadaan saudara-saudaranya dibenci, dizalimi, tidak sempat bermaaf-maafan dan tidak memaafkan kita. Oh bahaya, nanti mereka menuntut kita. Nenek kaji di sisi Allah Ta'ala memang ahli solat niki lagu dan tahu jaga ucapannya. Dia ahli zakat lagu barang yang dan cara batil caranya ngambil, kita ditipu. Dia puasa tapi kelakuannya tidak bisa menjaga hawa nafsunya. Kami merasa dizalimi ya Allah. Benar ya Allah. Gak bisa kita bohong. Sini pahala solat kita kasih pada orang. Pahala puasa kita kasih kepada orang kita zalimi. Pahala zakat kita, pahala-pahala yang lain habis. Fa in faniyat min hasanati, apabila kebaikan kita, pahala kita habis kata Nabi, maka dosa orang yang kita zalimi itu kita ambil. Sudah habis pahala kita, dosa saudara kita ambil. Kalau sudah begitu tidak bisa membayarnya dan kebaikan dosa orang itu kita ambil, faturiha, maka dia dicampakkan ke dalam api neraka. Kenapa? Sehingga dia bagus hubungan sama manusia. Kalian niki peringatan dengan agama niki sila. Mungkin kita dengan mertua kita ada masalah, minta maaf. Mungkin mertua sama menantunya, mungkin kita sama orang tua kita, mungkin sama saudara-saudari kita, saudara kandung, gara masalah sepele. Mungkin kita sama tetangga kita, sama masyarakat kita, sila. Kita masih mumpung di dunia sila pada saling memaafkan. Nabi intan di deman kita itu berpecah belah, di deman kita itu saling engosin, di deman kita itu saling gedekang. Wa kunu ibadallah ikhwana, kepada bersama Tuhan bahasa Nabi inta,
Kumbena penangono adik na bagus hubungan tanjamal akhirat. Ndak gara-gara ni kita meneraka. Begitu juga sebaliknya jamaah, jangan hubungan kita bagus lek semeton jarinta, lagu ndek tuah beribadah kepada Allah, masalah juga nanti. Karena nanti dalam kubur ini pertanyaan, marabbuka, siapa Tuhanmu? Ndek tuah sembahyang, ndek tuah ngingat dia, mengumben dan jawab ya. Wa ma ikhwanuka, si semeton dan bagus hubungan sama saudara kita, bagaimana kita menjawabnya muslim muslimat? Kaniki jamaah, kita diciptakan dari tanah lalu menjadi manusia, tinggal di dunia ini. Apa yang Allah perintahkan? U'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Tiada daripada sembah Allah Ta'ala, tidak menyekutukan Allah Ta'ala dengan apapun. Walaupun dengan beribadah menyembah patung, syirik namanya. Dengan metakap yang benar lebih tujuan daripada sembahyang, syirik namanya. Karena apa? Karena dunia kep yang benar anggap sebagai Tuhan tujuannya, sehingga hilang kepada tujuan awal. Tapi syirik niki syirik khafi niki karena dan menyembah Tuhan selain Allah itu namanya syirik akbar dan tampunin. Lamun niki riya niki termasuk syirik. Angka mun sembahyang tidak karena Allah, syirik karena niki lagu syirik asghar riya niki. Ada tahu makna syirik jadi kayak ngombe angkon tadi dunia niki, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, ka adik karena Allah, wa mudah-mudahan ngajin teniki karena Allah, apa segawe teniki karena Allah, sehingga apa amalan-amalan ibadah yang kita lakukan di dunia ini maka kita libatkan mudah-mudahan dalam keredaan Allah. Mudah-mudahan hubungan kita sama manusia radhiyallahu anhum wa radu anhu, adik daripada saling meridhai sesama manusia. Insyaallah ketika kita diciptakan dari tanah lalu dikembalikan kepada tanah, di sana kita menghadapi alam barzakh. Amalan kita bagus, nasib kita bagus. Amalan kita jahat, nasib kita pun tidak bagus. Baru dari tanah kita dikembalikan lagi oleh Allah untuk dimintai pertanggungjawaban. Di sanalah jasad kita yang hancur luluh, Allah sisakan sedikit tulang ekor kita. Di sana ketika malaikat Israfil meniup trompet sangkakala yang kedua, sebagaimana ulama menjelaskan, trompet sangkakala yang pertama mematikan makhluk, trompet sangkakala dua menghidupkan makhluk. Di sana ruh-ruh kita itu akan dikembalikan lagi ke jasad kita, lalu disebut dengan yaumul bi'tsah, hari dibangkitkan. Saya si mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan berjumpa dengan Tuhannya. Dengan kalimat la ilaha illallah kita hidup, karena dalam kandungan itu kita diperkenalkan oleh Allah, alastum birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Nabi jawaban ta, qalu bala wa syahidna. Tentu setelah kita lahir di dunia ini, kita diingatkan lagi oleh para nabi rasul, para sahabat, para tabi'in, para ustaz-ustaz kita untuk mengingat kalimat ini, la ilaha illallah. Ada diingat Allah Ta'ala, menjalankan segala perintahnya, ibadahnya. Lalu ketika kita sakaratul maut, diingatkan lagi dengan kalimat ini, talqin, la ilaha illallah. Setelah kita dimasukkan ke dalam kubur alam barzakh, kita ditanya lagi oleh malaikat Munkar dan Nakir. Salah satu pertanyaan itu, marabbuka, siapa Tuhanmu? Maka kalimat ini yang kita butuhkan dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Mau masuk surga silakan, punya tiket. Apa tiketnya? Mafatihul jannah syahadatu an la ilaha illallah. Kunci surga itu adalah la ilaha illallah. Berjumpa dengan Tuhan kita. Dengan kalimat ini kita dihantarkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Itulah kebahagiaan orang beriman, kata Nabi. Kebahagiaan orang beriman itu pertama ketika dia berbuka puasa. Kebahagiaan orang beriman yang kedua itu ketika berjumpa dengan Tuhannya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba-hambanya yang berada di dalam kalimat
la ilaha illallah. Dari kalimat ini kita hidup, dengan kalimat ini kita amalkan, dengan kalimat ini harapan kita meninggal dunia, dengan kalimat ini kita jawab pertanyaan mungkar dan nakir, dengan kalimat ini kita masuk surga, dengan kalimat ini kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaniki songgeh sekedi-kedi walaupun sekedi niki antara maghrib isya tengah ngaji, mudah-mudahan dalam reda Allah. Jadi Nabi nasihat agama sibiang niki ene salah setiang ucapang niki dengan tiang sendiri ampura agung sinampura nggih, mohon maaf itu niki kesalahan tiang butuh banyak bimbingan nggih. Ene kena bahasa tiang niki inilah yang tiang pernah dengar dari guru-guru alim ulama kita di Mekah dan di Indonesia juga, dan tiang baca di berbagai macam kitab referensi. Ene kena jeniki dengan desida Allah Subhanahu wa taala. Sila kita selalu beristiqamah, saling mengingatkan, berdakwah adik kepada barang-barang selamat dunia, lebih-lebih selamat akhirat. Ampura nggih tiang tokol atas niki pelungguh le bawa din mai idap tiang karena nyepang panitia ba, mudah-mudahan tidak sebagai kesombongan niki nggih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika wa ana asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.